Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru setanah air Indonesia. Saya menyapa Bapak Ibu guru honorer, baik swasta maupun negeri, di mana saja berada, dan saya yakin bahwa semuanya tetap semangat menunaikan tugas mulia untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu guru setanah air Indonesia terkait dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang telah terbit di tahun 2023 tahun ini, tepatnya di bulan Oktober kemarin. Di sini disampaikan bahwa nasib guru honorer swasta 2023 terdampak Undang-Undang ASN. Ini kebijakan pemerintah untuk itu. Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasi terkait dengan nasib guru honorer swasta yang terdampak Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Lalu kita mesti tahu apa kira-kira kebijakan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Bapak Ibu, mari kita ikuti informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Ayo Bandung memuat satu informasi penting terkait dengan nasib guru honorer sekolah swasta. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah disahkan pada 3 Oktober 2023. Lalu bagaimana nasib guru honorer swasta 2023? Nasib guru honorer swasta 2023 yang terdampak Undang-Undang Aparatur Sipil Negara akan dibahas pada artikel ini. Disahkannya Undang-Undang ASN tentu berdampak terhadap penataan honorer. Undang-Undang ASN sudah menyiapkan peraturan bahwa status tenaga honorer termasuk guru swasta harus sudah dihapus paling lambat Desember 2024. Penghapusan status honorer berdampak pada nasib guru honorer swasta di tahun 2023 karena nanti tidak akan ada lagi honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Lantas, bagaimana upaya pemerintah dalam menangani nasib guru honorer? Tentunya, ini satu hal yang menjadi beban untuk dipikirkan, terutama untuk nasib guru honorer swasta 2023 yang terdampak Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pemerintah membuka peluang bagi guru honorer, terutama swasta, untuk mengikuti seleksi P3K. Seleksi pendaftaran P3K ditujukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah honorer dan sebagai salah satu alternatif yang bisa dipilih guru honorer swasta sebelum statusnya dihapus. Diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, bahwa peraturan tersebut melindungi guru-guru P3K untuk kesejahteraan. Terkait nasib guru honorer swasta, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan seharusnya lebih memperhatikan guru honorer swasta yang sudah mengabdi lama, terutama bagi mereka yang mengabdi di daerah terpencil alias daerah 3T, terluar, terdepan, dan terjauh. Pemerintah memiliki kebijakan dalam langkah penghapusan tenaga honorer supaya bisa meningkatkan kualitas mereka.
Selain itu juga pengesahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga menjadi payung hukum dalam proses penataan tenaga honorer. Lalu nasib guru honorer swasta 2023 masih tetap aman. Namun status mereka akan dihapus setelah Desember 2024. Ini satu hal yang perlu kita pikirkan bersama Bapak Ibu. Kira-kira apa dampak guru honorer swasta ini dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara? Sementara kalau kita berbicara soal penataan honorer, selama ini itu tidak ada pengaruhnya dengan guru honorer swasta. Bahkan guru honorer swasta tidak bisa ikut terdata. Karena yang utamakan dalam penataan adalah honorer di instansi pemerintah. Maka dari itu guru honorer swasta 2023 masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Status kepegawaian yang akan diperbolehkan di pemerintah hanya akan terdiri dari pegawai negeri sipil dan P3K mulai akhir tahun 2024 tahun depan. Status honorer resmi dihapus dan nasib mereka tidak bisa lagi bekerja di instansi pemerintah kecuali jika berhasil lolos tes seleksi. Meski begitu, dalam hal ini pemerintah memberi kebijakan supaya tidak ada pemecatan secara massal terhadap honorer. Nasib guru honorer swasta 2023 bisa berubah jika berhasil lolos seleksi P3K yang sudah ditujukan oleh pemerintah dalam penataan honorer. Guru honorer swasta di tahun 2023 yang ingin mengikuti seleksi harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Pemerintah membuka kebijakan dengan memberikan peluang bagi guru honorer swasta untuk mengikuti seleksi diangkat jadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu, untuk honorer swasta itu wajib mengikuti seleksi. Bukan seperti informasi yang dikatakan bahwa untuk honorer negeri di tahun 2024 tinggal menunggu verifikasi validasi data, seterusnya adalah pengangkatan secara langsung menjadi aparatur sipil negara. Itulah informasi mengenai nasib guru honorer swasta tahun 2023 yang terdampak Undang-Undang ASN dan apa kebijakan dari pemerintah. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga saja di tahun 2024 tahun depan, guru honorer swasta juga bisa terakomodir untuk ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 dan tahun berikutnya. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.